si kawan ini kok mudah marah-marah, ibaratnya kapal atau pesawat. Kalau pilotnya temperamental, mudah marah-marah, apa jadinya? Pemimpin itu dibutuhkan pengendalian diri yang kuat. Ideologinya adalah pragmatis, uang dan jabatan. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, beberapa hari terakhir ini saya tercenung dengan apa yang disampaikan oleh tokoh bangsa, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Seperti biasa dengan gayanya yang sangat ceplas-ceplos, beliau mengatakan bahwa si kawan ini kok mudah marah-marah katanya. Maksudnya Pak Prabowo Subianto. Kalau kawan kita yang satu marah tuh, bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh yang suka marah gitu kan? Ini beliau merespon hasil debat yang ketiga kemarin gitu. Lalu beliau mengatakan ibaratnya kapal atau pesawat. Kalau pilotnya temperamental, mudah marah-marah, apa jadinya? Penerbangan pesawat itu bisa nabrak kemana-mana gitu. Beliau juga mengatakan kalau berdebat dengan calon presiden paslon yang lain sudah emosi, loh kalau nanti jadi presiden berdebat dengan kepala negara lain, oh bisa ditonjok itu kepala negara yang lain. Itulah ciri khas dari Pak Yusuf Kalla, spontan, dan saya kali ini menyatakan saya kok bersetuju ya dengan beliau. Karena memang kalau kita bicara tentang kekuasaan, pemimpin, itu dibutuhkan pengendalian diri yang kuat. Tidak boleh temperamental. Tidak boleh dalam satu debat kemudian selesai, dibawa lagi kampanye di mana-mana, memperbincangkan debat. Masa saya ditanya masalah kepemilikan lahan? Itu pinter atau goblok sih? Binatang saja pernah saya kasih makan dia akan loyal. Dia pernah saya naikkan jadi gubernur masih penuh dengan kedengkian. Dia pinter atau goblok sih? Itu disuarakan oleh Pak Prabowo di berbagai tempat setelah debat. Menurut saya inilah indikator bahwa seorang Prabowo Subianto tidak bisa mengendalikan diri. Padahal parameter dari seorang leader yang baik itu adalah selain cerdas, visioner, mampu meresap atau menyerap aspirasi rakyat, dan yang paling penting bisa mengendalikan diri, tidak mudah marah-marah. Nah, sekarang melihat jago-jago kita, entah itu paslon nomor 1, 2, dan 3, rakyat itu diberikan pertunjukan yang terang benderang untuk memilih mana yang terbaik. Dan jangan remehkan kecerdasan dan kedaulatan rakyat Indonesia untuk memilih pemimpinnya. Rakyat itu tahu. Meskipun kelompok-kelompok tertentu yang katanya mempunyai logistik yang tidak terbatas, di setiap pesantren datang kasih uang 1 miliar misalkan. Di setiap ketemu dengan masyarakat selalu dikasih sangu, uang transport, sekian ratus ribu per orang. Ada satu kelompok yang membuat orkestrasi setelah debat, kalian harus membuat gimmick nangis seolah-olah meratapi Pak Prabowo, misalkan begitu ya. Misal loh ya, saya nggak menyindir siapa-siapa. Lalu harus diviralkan seolah-olah seorang Prabowo itu adalah orang yang sangat teguh menjaga rahasia negara. Harus diviralkan bahwa paslon yang lain tidak sopan. Ini contoh, saya tidak menuduh. Jadi dengan intimidasi apapun, dengan orkestrasi kebodohan dalam bentuk apapun, bahkan dengan takut-takuti, intimidasi, ditakutkan kemarin kalau nanti nggak milih si A, si B, si C, kalian akan begini.
Kalau mempunyai integritas yang baik, tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai cacat pidana, tidak korupsi, saya yakin dia akan teguh memilih pemimpin yang terbaik. Kecuali ada pemimpin atau ketua umum partai yang pernah diperiksa aparat penegak hukum, kemudian diinjek kakinya, kalau kamu tidak memilih yang saya mau, kasusmu akan saya teruskan. Nah, ini banyak terjadi. Dan saya dengan sukacita melihat orang ini terinjek kakinya. Karena pada dasarnya mereka yang tersandera itu karena ulahnya mereka sendiri. Ada yang suaminya kena kasus ini sehingga istrinya pejabat tidak bisa ngomong apa-apa. Ya ulah sendiri. Tapi bagi orang yang berintegritas, yang tidak korupsi, tidak makan, tidak maling uang rakyat, dia akan tetap mempunyai kemerdekaan untuk menentukan pilihannya dan bersuara untuk menjaga Indonesia, termasuk rakyat. Artinya, saya melihat rakyat Indonesia ini sekarang sudah cerdas. Kalau ada orang datang membawa bingkisan, membawa uang, membawa apa, membawa janji manis, rumahnya akan dibedah dalam bentuk apapun lah misalkan, mereka akan terima. Dengan senang hati, nanti milih saya ya Bu. Oh iya Pak, iya Pak. Tapi pada saat 1 menit, 2 menit di bilik suara, mereka mempunyai kemerdekaan dan independensi untuk memilih menurut hati nuraninya mereka. Itu keyakinan saya. Karena rakyat itu cerdas. Apa yang dipilih rakyat itu atas kehendak dari Tuhan. Jadi saya tidak risau dengan pemilu yang bergelimang dengan politik uang seperti sekarang ini. Ada paslon tertentu yang agak kesulitan uang, logistik susah. Tapi di sisi lain ada paslon yang bermewah-mewah. Hampir semua pendukungnya bergabung karena cuan. Iming-iming jabatan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mempunyai ideologi militansi, apalagi ideologi nasionalisme untuk memenangkan pemimpin. Kenapa? Ideologinya adalah pragmatis uang dan jabatan. Mereka akan dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai orang pecundang yang gampang berubah. Apalagi ada rekam jejak digital. Tahun 2014 dia ngomong apa, 2019 ngomong apa, sekarang berubah lagi. Rakyat itu menilai, rakyat melihat, oh si A ini mempunyai integritas personal atau tidak, si B ini bagaimana, si C seperti apa. Rakyat menilai, rakyat berdaulat. Karena apa? Kedaulatan tertinggi di negeri ini bukan di tangan penguasa, bukan di tangan pengusaha, tapi di tangan oleh rakyat. Di tangan rakyat telah akan menentukan, dan di tangan rakyat telah kalian akan dihukum seberat-beratnya kalau pernah membohongi rakyat. Apalagi ada calon misalkan yang pernah menyakiti rakyat, pernah menculik rakyat, pernah ada terlibat kerusuhan besar misalkan, rakyat akan tidak mungkin tinggal diam saja. Jadi menyikapi pilpres ini rakyat cerdas. Rakyat Indonesia itu juara cerdasnya. Dia akan tahu persis mana yang terbaik buat negeri ini. Apalagi rakyat Indonesia adalah rakyat yang agamis. Apa yang diputuskan, apa yang dipilih, itu digerakkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat Main TV, nggak usah khawatir terhadap kontestasi pilpres. Ini hanya drama periodik 5 tahunan biasa. Dan Tuhan sudah tahu siapa pemimpin yang terbaik untuk negeri ini. Pemimpin yang tidak mempunyai rekam jejak kelam yang berdarah-darah. Pemimpin yang tidak mempunyai rekam jejak pernah menggunakan politik identitas agama. Tapi pemimpin yang punya rekam jejak baik dan bisa merangkul rakyat dengan hatinya, bukan dengan uangnya. Itu keyakinan saya. Baiklah sahabat Main TV,
kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.